Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sambil santai karena ada pertanyaan, yaitu bagaimanakah sejarah fitnah yang terakhir terjadi di Damaj dan sebagainya. Sebenarnya fitnah ini adalah susul menyusul, yaitu saling berangkaian. Yang ma'ruf adalah apa? Yaitu asalnya adalah fitnah Ikhwanul Muslimin. Itu ma'ruf, yang mana mereka ini adalah khawarij di masa sekarang ini. Baik. Kemudian apa? Ikhwanul Muslimin banyak ditahdir, diperangi oleh para ulama dan sebagainya. Lalu kelompok yang dulunya Ikhwanul Muslimin, mereka setelah mengetahui bahwasanya nama ini susah untuk dilanjutkan, terutama di Saudi dan sebagainya, di Yaman, di kalangan ulama-ulama ahlu sunnah, maka mereka membuat grup sendiri, yaitu Qutbiyah dan Sururiyah. Muhammad bin Surur bin Nayyab Zainal Abidin, dia memisahkan diri dari memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin, membuat dua majalah, kalau nggak salah majalah As-Sunnah dan majalah Al-Bayan, kalau nggak salah disebutkan oleh Syekh Mukbil itu. Taib, semula dia menampakkan fatwa yang bagus-bagus dari para ulama, kata-kata salafiyah yang bagus dan sebagainya, tidak seperti harokiyah Ikhwanul Muslimin. Maka banyak ulama memuji, bahkan Syekh Mukbil pun memuji di sebagian fatwanya. Tapi kemudian mulai nampak kebatilan-kebatilannya, dan mulai nampak mereka itu ternyata walaupun mereka mengaku salafi dan mendukung salafiyah dan sebagainya, mereka mengagungkan kitab-kitabnya Sayyid Qutb, mendukung Sayyid Qutb dan sebagainya. Baik, dan ini diucapkan oleh para dai yang mengklaim dirinya sebagai salafi, seperti Safar Al-Hawali, seperti juga Salman Audah, demikian pula Ahmad Suwayan, demikian pula yang ada di mana lagi itu, yang di, kalau nggak salah di Uni Emirat Arab, yaitu Abdullah bin Sabit, yaitu dengan Ihya Uturasnya, Abdurrahman Abdul Khalik dengan Ihya Uturasnya dan seterusnya. Mereka semuanya tak mau mengaku sebagai Ikhwanul Muslimin, tapi mereka memuji-muji pemikiran Sayyid Qutb dan sebagainya, dan mulai menuduh para salafiyun itu terlalu keras karena mengharamkan ini, mengharamkan itu. Padahal kalau ditengok, mengharamkan apa sih? Kami sekedar ikut Allah, ikut Nabi, itu aja, dan ikut prinsip salaf, tidak lebih tidak kurang dan sebagainya, yaitu berusaha untuk ikut semampunya walaupun kekurangan itu tetap ada. Baik. Dan kemudian apa? Mulai para ulama mentahdir mereka, tapi tetap saja para sururiyun itu mereka mengatakan ini yang mentahdir sigharul ulama, ulama kecil katanya. Ini menghina memang. Nah, kemudian ketika terjadi Azimatul Khalij, yaitu apa? Krisis Teluk, ketika si mulhid, si Saddam Hussein ini menyerang menyerang Uni Emirat kah waktu itu, atau Kuwait, Kuwait, iya. Untuk apa? Mengambil minyaknya lah dan sebagainya dan seterusnya. Maka justru para sururion ini menampakkan akidah khawarijnya mereka. Mereka justru apa? Menjadikan ini sebagai kesempatan yang sangat bagus untuk memerangi Saudi. Makanya mereka menyemangati untuk prajurit-prajurit Saudi itu untuk pergi ke sempadan-sempadan. Untuk apa? Membendung Saddam Hussein. Walaupun dari pihak lain mereka justru malah apa itu? Menampakkan seakan-akan mendukung Saddam. Seakan-akan. Tapi apa, dari sisi yang lain mereka lebih suka untuk menampakkan Saddam harus diperangi, pasukan Saudi harus pergi ke sempadan. Dibongkar oleh pengarang kitab Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah, yaitu kalau nggak salah siapa, Abu Ibrahim bin Sultan Al-Adnani, dalam kitab tadi itu. Ini adalah makar mereka. Mereka sudah menyiapkan banyak senjata untuk kemudian apa? Rencananya adalah kalau mereka itu kalau prajurit-prajurit Saudi itu berangkat ke sempadan, maka pasukan Qutbiyah ini yang memang sudah menyiapkan senjata, mereka akan langsung bangkit di Riyadh. Tetapi para ulama Saudi mereka pandai, Syekh Ibnu Baz dan lain-lain. Mereka mengatakan lebih baik kita menyewa orang yang selama ini bersekutu dengan kita, yaitu pasukan Amerika. Dan itu bukan hanya Saudi, anggap aja seluruh dunia mereka akan bersekutu dengan Amerika. Itu ma'ruf di mana-mana. Baik. Lalu apa? Akhirnya memang disewa.
Kemudian apa? Amerika inilah yang perang langsung dengan Saddam Hussein dan sebagainya, sementara pasukan Saudi tetap menjaga ibu kota agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak dimanfaatkan kekosongan dan sebagainya oleh para pemberontak itu. Nah, ternyata akhirnya orang-orang Sururion tersebut mereka kecewa. Karena apa? Tidak berjaya menjalankan aksi mereka untuk memberontak. Karena memang Muhammad bin Surur ini sendiri dia sudah mengumumkan dalam buku-buku dia bahwasanya ulama Saudi dan pemerintah Saudi mereka ini adalah para tauhid, mereka ini adalah para penghamba terhadap Amerika dan sebagainya. Jadi layak untuk diberontak. Cuma belum ada kesempatan. Nah, mereka mengambil kesempatan dari krisis Teluk itu. Nah, ternyata memang para ulama dan umaroknya pandai menjaga agar jangan sampai ibu kota itu kosong. Akhirnya ketika para Sururion bengang, maka mereka banyak membuat ceramah-ceramah yang mencela. Seperti siapa itu namanya Salman Al-Audah membuat ceramah dengan tajuk apa itu waktu Kaisanjur menggunakan ayat wasatat kuru nama aku lakum dan sebagainya, kata-kata bagus dari Quran tapi dipakai untuk keburukan. Dia mengatakan ini pemerintah Saudi memang terbukti penyimpangannya, terbukti kekufurannya. Gimana minta bantuan pada orang kafir? Orang kafir untuk siapa? Untuk memerangi orang kafir. Tapi mereka mengatakan gimana menggunakan orang kafir untuk memerangi orang Islam misalkan. Atau pihak yang lain mengatakan tak perlu memerangi yang siapa, tapi yang penting minta bantuan pada orang kafir. Ini kafir. Nah, mereka banyak mengkafirkan Syekh bin Baz. Sampai-sampai Sururion yang di Yaman, yaitu siapa? Abdul Majid Rimi membuat ceramah. Abdul Majid Rimi membuat ceramah di ceramah khutbah Jumat. Isinya adalah apa? Mengisyaratkan Ibnu Baz kafir karena minta bantuan pada orang-orang kafir. Tapi dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz dan juga Lajnah Daimah bahwasanya Nabi pernah memberikan contoh itu. Padahal Nabi kuat dan dapat wahyu, tapi memberikan contoh. Beliau menyewa Abdullah bin Uraiqid dan yang lain-lain itu dan seterusnya. Menunjukkan itu boleh ketika perlu. Nabi dalam keadaan tidak perlu, beliau memberikan contoh itu. Sementara kita, Saudi pasukannya berapa? Pasukan dibuat bukan untuk agresi. Sementara Irak memang mereka mempersiapkan diri untuk perang, maka mereka memang senjatanya diperbanyak dan pasukannya diperbanyak, memang siap-siap untuk ofensif, untuk menyerang pihak lain. Wajar kalau mereka pasukannya lebih kuat. Baik, maka lebih baik kita mengorbankan duit banyak daripada mengorbankan apa? Jiwa tentara Islam, tentara tauhid. Nah, ini adalah sudut pandang yang bagus. Harta boleh dicari, minyak masih banyak. Maka apa? Nggak apa-apa, biar orang Amerika kita bayar, masalah mati, biar mereka mati. Tak apa, yang penting pasukan muslimin tidak mati. Ini sudut pandang yang bagus. Ini teknikal yang bagus. Tapi orang-orang Sururion di mana-mana menyebarluaskan ini pemerintah Saudi dan ulamanya minta bantuan orang kafir, berarti mereka juga kafir dan sebagainya. Dan ini juga dibongkar oleh Imam An-Najmi di dalam beberapa kitab beliau. Dulu anak kumpulkan buku-buku beliau membongkar metode-metode Sururion itu. Dan mereka memang sangat menyemangati untuk menjadi guru di sekolah-sekolah di Saudi. Lalu anak-anak diajak untuk acara rihlah, acara jalan-jalan, nanti dibuat kemah bersama, lalu dibuat renungan malam. Itu pola Ikhwanul Muslimin, betul-betul pola Ikhwanul Muslimin. Tapi mereka bilang enggak, kami keluar dari Ikhwanul Muslimin. Padahal sebenarnya sama aja. Lalu masuk ke gua-gua, membuat acara-acara khusus yang tujuannya adalah untuk memobilisasi pasukan, membentuk pasukan yang macam itu tadi. Baik, sementara yang di Indonesia mereka ini tahun 95-96 Masehi itu, mereka membela Sururion, membela tokoh-tokoh Sururion dan sebagainya dan mengaku kami Salafi. Nah, orang yang tidak paham yaitu karena dia tidak paham, dia tidak tahu sejarah, menyangka Sururi adalah Salafi. Dan mereka sendiri membantah Sururi. Karena kita tanya, membantah Sururi tahun berapa? Anda sendiri waktu itu mungkin belum tahu Salafi. Kami yang alhamdulillah Allah kasih tahu lebih dulu. Kami merasakan bagaimana fitnah mereka. Mengaku Salafi tapi membela Muhammad bin Surur. Bahkan tokoh-tokoh yang di Indonesia mengatakan, nggak apa-apa lah kami Sururi. Surur artinya bahagia. Ini mengejek namanya. Jelas maksudnya bukan itu. Dan mereka yang mendatangkan tokoh-tokoh Sururion, Qutbiyon dari Kuwait itu, Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdullah bin Sabit dan sebagainya, juga Syarif Muhammad Fuad Hazza dan seterusnya. Nah, para ulama yang seperti Syekh Rabi dan lain-lain, juga Syekh Yahya dan lain-lain, mereka aktif untuk memerangi Sururiyah sampai kemudian
18 ulama kibar yang dikatakan kibar, dan nggak apa-apa, nggak masalah dikatakan kibar walaupun bukan hujah, ada kibar ada sighar. Untuk jadikan yang kibar jadi dalil, yang sighar bukan dalil, nggak boleh macam itu. Tapi memang kenyataannya 18 ulama yang ma'ruf sebagai ulama kibar mentahdir sururiyah. Lalu para surah di Indonesia tetap aja mereka ketika itu bilang ulama bukan dalil. Intinya nggak mau ikut aja. Kenapa nggak sejak awal bilang ulama bukan dalil? Kenapa bilang itu baru ulama kecil, tunggu ulama besar. Setelah ulama besar memfatwakan, tetap aja mereka bilang ulama bukan dalil. Ujung akhirnya nggak ikut juga, walaupun dengan hujah. Baik. Sampai setelah betul-betul hampir semua ulama yang ma'ruf jadi rujukan di dunia mentahdir sururiyah, baru para ustadz di Indonesia mengatakan, oh sururiyah memang buruk katanya. Terlambat. Tapi nggak mau tobat terang-terangan, ya kami dulu keliru. Dan seterusnya, sampai sekarang. Nah, orang yang baru tahu salafiyah setelah itu banyak yang tertipu, tak paham apa kesalahannya, tak paham dia. Baik. Nah, setelah keadaan agak tenang, tenang dalam artian sudah ada tamayus, pemisahan mana salafi dan mana mubtadi, mana bid'i dari kalangan sururi. Kemudian apa? Mulai muncul fitnah Haddadiyah yang ditampilkan oleh si siapa itu? Abu Abdillah Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Dengan fitnah Haddadiyah yang sangat keras dan sebagainya itu, kemudian dilawan oleh para ulama. Kemudian muncul fitnah yang berikutnya, yaitu Falih Al-Harbi yang semula melawan pihak-pihak tadi, tahu-tahu dia memunculkan sikap keras mencela para ulama, tapi sekaligus juga mengatakan Sayyid Qutb boleh diambil bukunya. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Kemudian mulai mencela Syekh Mukbil dan sebagainya. Maka saya tampil membuat buku untuk apa, membantah, kalau nggak salah membuat malzamah untuk membantah. Tahu-tahu dapat surat dari Syekh Robi, nggak boleh Anda membantah Syekh Falih karena huwa minna, dia termasuk golongan kita. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian, tahu-tahu perang besar antara Syekh Robi dengan Falih Harbi. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah Abdul Hasan Al-Misri. Perang besar dan sebagainya, perang besar dalam artian malzamah. Dan lagi-lagi Syekh Robi juga mengatakan apa, menyuruh saya diam, nggak boleh. Karena Pak Abdul Hasan ini memang sangat terkenal sebagai apa, dianggap oleh orang-orang sebagai penggantinya Syekh Syekh Albani dan seterusnya. Tahu-tahu nggak berapa lama kemudian Syekh Rabi juga apa, perang besar sampai terbentuk Majmu' Rudud Syekh Rabi terhadap Abdul Hasan. Anda baca dari awal sampai akhir, alhamdulillah, agar betul-betul paham case-nya apa dan hujah yang betul itu apa, mandat Ahlussunnah itu apa dan seterusnya, sehingga tahu. Sampai sekarang orang sururi di Indonesia yang tidak mengakui dirinya sururi, mereka kalau menyuruh orang belajar adalah belajar kemana? Ke Abdul Hasan Al-Misri. Bahkan mungkin bukan hanya di Indonesia, di sini sebagian ustadz mungkin kalau tahu kita dari Damat nggak suka, tapi kalau dari Ma'rib punya Abdul Hasan akan disambut dengan baik. Itu sudah menjadi tamyiz, pembezaan. Mana sebenarnya yang salafi dan mana yang dia itu adalah sururi yang tapi tidak mau mengaku sebagai sururi. Tapi ma'ruf, menyuruh orang belajarnya adalah ke Abdul Hasan. Dan Abdul Hasan juga dibantah oleh Syekh An-Najmi dan lain-lain ulama banyak sekali. Nah, kemudian terjadi tamayus lagi dari murid-murid Syekh Mukbil. Walaupun apa, banyak dari para masyayikh yang sekarang masyayikh Ibanah itu, mereka waktu itu mendukung Abdul Hasan. Bahkan ketika Syekh Mukbil masih sakit-sakitan, belum meninggal, membuat wasiat itu, yaitu apa, bahwasanya Syekh Yahya adalah sebagai pengganti saya wasiatkan kepada Ahlul Wadi'ah untuk apa? Ahlul Wadi'ah untuk jangan membiarkan Syekh Yahya turun dari kursi. Dia adalah An-Nasihun Amin. Langsung Muhammad Al-Imam, yang dijuluki Al-Imam itu. Kemudian juga apa? Para yang itu juga Abdul Hasan dan lain-lain menemui Syekh Mukbil. Jangan Syekh Yahya itu terlalu keras dan sebagainya. Tapi Syekh Mukbil tak mau untuk merubah fatwa itu. Beliau tahu bahwasanya apa? Syekh Yahya yang berhak untuk mendapatkan wasiat tadi, walaupun beliau bukan orang yang suka meminta itu. Kemudian ketika si Abdul Hasan ini menampilkan Jam'iyatu Daril Bir, maka apa, Syekh Yahya yang membantahnya dan menampilkan, mulai menampilkan tentang kesalahan-kesalahan Abdul Hasan di dalam beberapa kitab dia. Kemudian sebagian masyayikh lapor ke Syekh Mukbil, Syekh Yahya mencela Syekh Abdul Hasan begini-begini. Syekh Mukbil mengatakan, biarkan Syekh Yahya bicara, beliau bicara tidak mengikuti hawa nafsu. Bukan berarti maksum seperti tuduhan orang-orang yang jahil atau pura-pura jahil itu, orang-orang Hizbul Jadid. Oh, ini berarti menuduh, kalau dikatakan Syekh Yahya tidak bicara dengan hawa nafsu berarti
maksum, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Ketika menilai seseorang itu dengan hujah, bukan karena suka hati. Oh ini nggak kasih saya duit, saya tahdir lah, bukan itu. Syekh Mukbil yang mengatakan Syekh Yahya ketika mentahdir orang itu bukan dengan nama nafsu. Tayyib. Sampai kemudian Syekh Mukbil meninggal, kemudian Abdul Hasan kata para muridnya mengatakan zahaba zamanul khauf. Sudah hilang zaman ketakutan. Beliau takut kalau terang-terangan bicara nanti Syekh Mukbil akan menghantam. Sementara Syekh Mukbil diakui keilmuannya dan kalamnya dan seterusnya. Tayyib. Maka mulai Abdul Hasan menulis syubhat-syubhat. Menampilkan 15 syubhat yang menunjukkan apa? Khabar ahad itu tidak memberikan faedah ilmu. Padahal apa? Ma'ruf dari ijma' yang dinukilkan oleh Ibnul Qayyim, ijma' para sahabat dan tabi'in bahwasanya khabar ahad yufidul ilim. Enggak perlu muadzin itu beritanya jangan diterimalah, dia baru satu orang, tunggu 15 muadzin adzan sama-sama atau 7 muadzin sama-sama, enggak ada. Bahkan Nabi pun cukup satu. Bahkan orang yang diutus ke Yaman oleh Rasulullah itu hanya 2 atau mungkin 3, tidak sampai mutawatir. Bahkan yang diutus untuk mengajari penduduk Bahrain hanya 1 dan seterusnya. Tapi para Mu'tazilah mengatakan tak boleh diterima kecuali kalau mutawatir. Abdul Hasan dia bahkan mendukung syubhat bahwasanya khabar ahad tidak boleh diterima terutama dalam akidah. Sampai membuat 15 syubhat. Sampai Syekh Rabi mengatakan dia menyusun buku yang para Mu'tazilah itu tidak mampu menyusunnya. Untuk apa? Untuk mendukung Mu'tazilah. Ini jadi apa? Senjata yang sangat mantap untuk Mu'tazilah. Maka dia bukan ahlus sunnah. Bagaimana malah menyusun buku untuk memberikan senjata kepada Mubtadi'ah. Ini berarti dia pengkhianat. Dan seterusnya. Lalu apa? Dibantah satu persatu hujah dia. Dan bukan hanya dia, bukan hanya Syekh Rabi yang membantah, Syekh Ahmad Najmi juga membantah, para masyayikh Madinah juga membantah, dan seterusnya. Juga masalah pujian dia lagi-lagi kepada Sayyid Qutb. Jadi ujungnya memang porosnya ke case itu lagi, ke case Qutbiyah Sururiyah. Makanya tak boleh dilepas dari masalah ini dengan masalah itu, tak boleh dilepas. Nah, sementara para masyayikh yang sekarang dikatakan sebagai masyayikhul Yaman, masyayikh Ibanah kami katakan, mereka dikatakan sebagai masyayikh Yaman, mereka memuji-muji Abdul Hasan dan mengatakan orang-orang yang mencela Abu Hasan mereka ilmunya nggak ada apa-apanya, tak mampu mengajarkan bukunya Abdul Hasan. Demikian pula si Muhammad Al-Imam, demikian pula si Al-Burai mengatakan apa? Gimana kita membantah Abdul Hasan? Abdul Hasan Jabal. Yaitu apa? Menunjukkan mereka terkagum-kagum. Wajar karena mereka sendiri ilmunya nggak seberapa sebenarnya. Ketika dibuktikan dari bukunya, ketika dibuktikan dari penulisannya dan kalamnya, menunjukkan mereka jahil. Tapi apa? Di blow up. Dikatakan oleh Anwar Al-Ibi, teman ana, muridnya Syekh Mukbil, beliau mengatakan Muhammad Al-Imam itu hanya beberapa bulan saja di Damaj dan dia itu pun sibuk dengan tibakhah, dan itu juga dikatakan kepada anak oleh Syekhuna Abu Amr, sibuk dengan masalah masakan. Cuma apa? Ketika ada surat ini ikhwah dari Ma'rib minta dikirimkan seorang murid, siapa yang mau? Langsung Al-Imam yang tunjuk jari, saya Syekh. Tapi kata Anwar hafizahullah, waktu itu nggak ada yang lain yang tunjuk jari. Tapi Syekh Mukbil nggak menerima, langsung tanya lagi, siapa yang mau? Al-Imam tetap bilang, saya Syekh. Tetap yang lain memilih warok, sampai Syekh Mukbil betul-betul nunjuk. Nah, kalau itu memang apa ya sudah, tawakal ala Allah, berangkat. Tapi Syekh Mukbil masih coba dulu siapa yang nampak punya minat. Ternyata boleh dikatakan semuanya lebih suka untuk terus belajar ke Syekh Mukbil. Yang ini baru berapa bulan sudah tunjuk diri. Akhirnya karena tidak ada orang kecuali dia yang tunjuk diri, maka apa? Maka dia pun berangkat. Cuma prakteknya kemudian apa? Dia yang membela Jamiatul Hikmah, Jamiah Darul Bir, Jamiah apa aja lagi itu banyak sekali. Sampai kemudian apa? Syekh Mukbil yang sering memanggil Al-Imam untuk apa? Untuk diperingatkan. Karena apa? Dia yang sering jatuh dalam fitnah ini, fitnah itu dan seterusnya. Menunjukkan jahilnya dia, sampai kritikan Syekh Mukbil itu sampai apa? Dibukukan di dalam buku beliau, yaitu apa? Tuhfatul Mujib. Anak punya ini. Disebutkan dalam catatan kaki, saudara-saudara kita yang di makbar mereka mughafalun. Mughafalun berarti apa? Mereka nggak dapat taufik itu, senang ditipu oleh pihak lain. Bagaimana mereka mengatakan ijtima' dengan para mubtadi'ah dan sebagainya. Jadi memang inilah kualiti agama mereka, orang-orang makbar itu yang diagung-agungkan oleh Hizbul Jadid selama entah berapa tahun itu, 7 tahun, 8 tahun itu. Makbar, salah bicara. Ya, makbar. Yang siapa tadi? Al-Imam Makbar.
Ya, yang Makbar. Yang Ma'rif Abul Hasan. Tayyib. Sampai kemudian apa? Datang surat dari Syekh Rabi waktu itu kepada para masyayikh tersebut. Kalau Syekh memang aktif, Syekh dan murid-muridnya aktif menghantam Abul Hasan. Lalu para masyayikh itu disurati oleh Syekh Rabi, yaitu apa? Hendaknya Anda semua bangkit melawan Abul Hasan. Baru mereka mulai melawan Abul Hasan ini. Akhirnya dibuat permainan oleh Abul Hasan dan pengikutnya, para mustafidin yang masuk dalam grup apa itu Bara'atu Zimmah. Oh, kemarin membela kami, memuji-muji ini, tahu-tahu sekarang bantah kami karena perintah Syekh Rabi. Oh, kalian muqallidun. Nah, kena lah akhirnya. Sampai kemudian siapa itu yang sudah mati itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, yang tertuduh kena kemunafikan karena parah sekali. Dia sendiri mengatakan apa? Ya laitana nasarnaka fi awalil yaum. Bilang kepada Syekh Yahya begitu. Seandainya dulu kami membantu Anda sejak pertama. Nggak seperti ini, jadi apa dipermalukan, memuji-muji sampai memalukan macam itu. Habis itu apa? Mencela Abul Hasan. Seandainya kami ikut Anda sejak awal, membantu Anda, niscaya nggak akan kami mengalami pola macam ini. Nah, itu penyesalan. Tayyib. Sampai kemudian apa? Mulai tenang karena apa? Yaitu tenang dalam artian sudah terpisah dakwah yang sunni dengan dakwah yang bid'i. Nah, Abul Hasan mulai menampakkan dukungan-dukungan kepada Ikhwanul Muslimin. Sampai Syekh Yahya mengatakan Abul Hasan ini akbaru khudumil Ikhwanil Muslimin. Jadi ujungnya memang kembali ke situ lagi. Porosnya adalah kepada masalah fitnah Sayyid Qutb, yang mana dia adalah ikhwani dan sekaligus apa? Yang nanti didukung oleh Sururi Qutbi itu. Porosnya ke situ. Dan juga apa? Abul Hasan membela-bela Maghrawi, padahal Al-Maghrawi, Abdurrahman Al-Maghrawi yang di Maroko itu, dia membela Sayyid Qutb dan dia punya pemikiran takfiri dan sebagainya. Ini yang dibela oleh dia. Nah, kemudian setelah keadaan agak tenang, muncul fitnah berikutnya, Soleh Al-Bakri. Nah, Soleh Al-Bakri menghantam Dammat dan sebagainya, menuduh ini, menuduh itu. Kemudian apa? Dibantah oleh Syekh Yahya. Tahu-tahu Syekh Rabi ngirim surat. Diamlah, nggak perlu membantah dia teman kami. Dan Bakri memang sering datang ke Syekh Rabi. Tayyib. Sampai kemudian apa? Terbongkar memang Soleh Bakri ini berlebihan. Orang tak boleh mengajarkan kitab ini, tak boleh mengajarkan kitab itu, yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnah boleh diajarkan. Walaupun kesalahan itu ada ma'ruf. Ulama-ulama mungkin semacam siapa itu, Abu Amr Ad-Dani, atau mungkin seperti Ibnu Qudamah, kesalahan ada aja, satu atau dua. Nah, langsung dia mengatakan nggak boleh. Akhirnya apa? Dibantah oleh Syekh Rabi. Jadi intinya polanya macam itu lagi. Nggak boleh mendahului Syekh Rabi. Ujungnya itu aja. Tayyib. Kemudian setelah fitnah Bakri selesai, setelah tenang dan sebagainya, dan Syekh Kamal Adani mengatakan apa dalam risalah beliau itu, mengatakan saya pernah duduk bersama, saya pernah apa jalan-jalan bersama Syekh Abdurrahman Al-Adani. Saya disuruh Syekh Yahya mengirim surat ke beliau. Lalu ketika dibuka, dia mengatakan Allahul Musta'an. Lalu Syekh Kamal Adani mengatakan khair insyaallah. Ada apa Syekh? Maka Abdurrahman Adani bilang, ini Syekh yang ngirim surat mengatakan pada saya, ikutlah membantu melawan Abul Hasan, membantah dia. Gimana saya membantah Syekh Abul Hasan sementara Abul Hasan jabal? Ujung-ujungnya itu aja. Yaitu hati mereka memang condong ke Abul Hasan. Intinya itu fitnah Hasaniyah itu. Baik. Nah, kemudian sementara yang disihir, yang apa itu, saudara dia yaitu Abdullah Mar'i, demikian pula Salim Bamuhris, mereka sendiri pemikirannya memang sudah lain. Makanya disebutkan oleh ikhwah kita yang tinggal di Dis Syarqiyah, yang sekarang ikhwah Dis itu diajar oleh siapa? Syekhuna Hasan Basuaib, Abu Hamzah hafizahullah taala. Nah, orang ikhwah yang di Dis ini pernah satu kemah ketika apa? Pertemuan ketika wukuf di Arafah dengan apa? Salim Bamuhris, dengan Abdullah Mar'i. Mereka bicara setelah case itu. Setelah apa? Selesainya Abul Hasan itu, fitnah Abul Hasan. Salim Bamuhris ternyata apa? Menampakkan isi hatinya. Dia mengatakan, intahaina min Abil Hasan wa daur ja'i alal hajuri. Kita sudah selesai dari Abul Hasan, sekarang gilirannya Hajuri, yaitu apa? Untuk dijatuhkan. Padahal dibongkar oleh Syekhuna
banyak sekali, yaitu apa? Muhammad Baroidi, demikian pula termasuk juga Amudi yang ikut banyak membuat risalah, wafaqahullah. Demikian pula apa? Termasuk yang pertama kali membongkar adalah eh, Syekhuna Abu Bilal hafizahullahu taala dengan tiga malzamah beliau, termasuk tiga malzamah pertama waktu itu membongkar makar-makar dari Abdullah Al-Mar'i, kebusukannya, kejahatannya dan sebagainya, termasuk juga apa? Niat mereka untuk menghantam Syekh Yahya, padahal mereka ini dulu difitnah, fitnah Abdul Hasan, mereka sangat aktif membela Abdul Hasan dengan apa, cerita yang sangat detail. Mereka betul-betul membela Abdul Hasan dan ikut Abdul Hasan, juga membuat Jamiatus Sayyadin dan yang lain-lain itu dan seterusnya. Tahu-tahu ketika Abdul Hasan tak mungkin dipertahankan, lalu datang dekrit perintah dari atasan yaitu Syekh Rabi untuk melawan Abdul Hasan. Nah, baru mulai mereka ikut-ikutan menyerang sikit-sikit. Ketika Abdul Hasan jatuh, nah, mereka bilang, kita sudah selesai dari Abdul Hasan. Oh, pahlawan sekarang, pahlawan kesiangan atau pahlawan kepetangan. Nah, gilirannya adalah kepada Al-Hajuri. Baik, ini ucapan Salim Bah Muhriz sebelum fitnah Adaniyah tadi itu, fitnah Mar'iyah. Kemudian Ana sendiri dengar Syekh Yahya mengatakan para ikhwah terutama yang di Mazro'ah hendaknya semangat belajar. Di tempat kalian ada Syekh Abdurrahman Adani dan sebagainya. Sementara dibongkar oleh para masyayikh, Adani sudah sering diminta Syekh Yahya untuk apa? Untuk ikut membantu mengajar dan sebagainya, tapi Adani tak mau. Maksudnya mengajar daras am, dia tak mau. Bahkan apa disebutkan oleh para masyayikh kita bahwasanya Syekh Mukbil memanggil sebelum meninggal, memanggil Adani, bantulah Syekh Yahya. Syekh Yahya ini dia baru saja naik ke kursi itu, dia perlu bantuan. Ternyata apa, wajahnya si Adani memerah, mengatakan saya tak mau membantu dan seterusnya. Baik. Nah, ternyata kemudian dan memang nampak dia memang apa, tidak mau aktif membantu dan sebagainya. Allah tahu niatnya. Walaupun kalaupun mengajar tetap mengajar juga tapi tidak aktif. Dan anak termasuk yang belajar ke Adani 3 buku dan sebagainya. Dan betul-betul menampakkan ketidakaktifan. Tapi tahu-tahu apa? Datang 2 orang hizbiyun dari Saudi, si Al-Jaizani dan Abdullah bin Fauzan. Anaknya Syekh Soleh Fauzan itu. Ternyata mereka tidak mau jumpa Syekh Yahya. Mereka langsung apa? Ketika dikasih tahu oleh Akhuna Ghazi As-Suudi, yaitu apa? Ini yang memimpin di sini Syekh Yahya, ada daras am, coba nanti paling nggak hadir dulu, kemudian jumpa Syekh Yahya. Ternyata dia tak mau. Mereka berdua langsung apa? Mengatakan kami mau jumpa Syekh Abdurrahman Adani, langsung ke Mazro'ah. Nggak menjumpai apa? Pemimpin rumah di situ istilahnya kan? Pemimpin darnya Syekh Yahya. Ya, tahu-tahu entah apa yang dibicarakan. Setelah itu Adani umrah. Tak tahu apa yang terjadi di umrah, jumpa siapa saja. Setelah itu betul-betul aktif. Dan memang cuti waktu itu, cuti daras sekian lama karena apa? Dia aktif keliling Yaman. Ceramah banyak sekali di mana-mana dan seterusnya itu, muhadharah. Nah, setelah pulang, dibentuklah apa itu tasjil, disebarluaskan bahwasanya kita nanti akan membeli tanah di Lahaj, yaitu apa? Yang di Fuyush itu untuk membuat markis besar. Siapa yang terlambat, maka dia tidak akan dapat bagian. Tapi yang cepat, maka dia akan dapat bagian. Harganya tanahnya murah sekian-sekian. Murah untuk ukuran kota besar di sana. Nah, ini Syekh Yahya kemudian membuat risalah. Dan anak baca risalah itu, dibacakan juga di depan umum. Kami hadir waktu itu dan kami heran, ada apa ini? Yaitu apa? Nggak masalah kalau orang di sana orang berjuta-juta biar belajar yang di sana. Tapi kenapa harus mendaftar orang yang sudah baik-baik belajar di sini? Siapa yang rela diperlakukan macam itu? Kita sudah buat markis, tahu-tahu salah seorang murid kita misalkan atau salah seorang wakil kita mengatakan pindah aja ke sana. Siapa yang rela seperti itu? Tapi saya baik, beliau mengingatkan bahwasanya yaitu apa, tak perlu tasjil ini para masyayikh, yaitu apa, dakwah kita nggak pernah dibangun dengan pola tasjil macam ini. Tapi yang ingin dakwah sila membuat taklim di sana, nanti orang akan berdatangan tanpa harus mengusik orang yang sudah mengaji di sini. Barang siapa nanti tertarik untuk pindah itu nggak masalah, tapi kalau terang-terangan mengajak pindah aja dari sini, ini namanya adalah zalim, merusak. Nah, ketika Syekh Rabi tidak terima dengan kritikan Syekh Yahya setelah beberapa tahun tentunya, Syekh Yahya mengatakan, Syekh, kalau orang ini berbuat 1/10 saja dari perbuatan mereka di sini, Anda nggak akan rela.
Tahu-tahu murid di majelis Anda dibisiki, nggak usah di sinilah, sana aja lebih bagus. Siapa yang akan rela macam itu? Dan memang dakwah Nabi bukan dengan macam itu. Baik. Kemudian apa terjadi bantah membantah dan sebagainya. Kemudian apa mulailah fitnah yang besar sampai apa para masyayikh datang. Waktu itu Adani masih di situ. Kemudian apa? Di dalam pertemuan itu kata Syekh Yahya dan juga kata beberapa masyayikh dan juga Anda baca persaksian dari Syekhuna Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahab Asy-Syamiri. Beliau mengatakan Al-Adani waktu itu sendiri sudah mengatakan la ukhfikum, yaitu saya tidak akan merahasiakan pada kalian. Ada orang-orang yang datang kepada saya mengatakan qad saqatal bakri fakum anta. Soleh Bakri telah jatuh, sekarang Anda bangkit. Jadi seakan-akan memang ini adalah muamarah, persekongkolan. Habis ini, habis ini, habis ini. Dan sebenarnya ada yang layak disebut walaupun tidak sebesar yang lain, yaitu Abu Malik Riyasyi, guru ana dalam mustalah, salah satu dari 4 guru ana dalam mustalah. Abu Malik Riyasyi memang dia sudah menampakkan diri sebagai pemimpin. Yaitu apa? Ketika kami belajar di Wadi, sama saja yang datang 10 atau 3 atau 20, tetap dia pasti akan duduk di atas kursi. Belajar tinggal 3 orang, ngapain di atas kursi? Ini tentunya apa? Terlalu merasa hebat sekali. Nah, Abu Malik ini menampakkan fitnahnya mulai apa? Membuat kekacauan. Ketika dia diusir oleh Syekh Yahya, kemudian apa? Dia sampai ke dia pindah ke tempatnya Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi yang ada di Hudaidah. Nah, kemudian dari Al-Wusabi inilah Syekh Yahya dikasih tahu. Al-Wusabi cerita ke semua masyayikh ketika Syekh Yahya kharaj dakwah, dikasih tahu yaitu apa? Bahwasanya Abu Malik Riyasyi bilang ke saya, bahwasanya Syekh Rabi bilang ke saya, bilang ke Abu Malik, yaitu apa? Jatuhkan Al-Hajuri dari kursinya dan hendaknya penggantinya siap. Kemudian apa? Dikasih isyarat penggantinya adalah Abu Malik Riyasyi. Nah, sampai kemudian apa? Diusir. Kemudian Abu Malik membuat surat minta maaf dan sebagainya. Dan di dalam suratnya dan dibacakan itu di daras petang, di daras asar. Dan itu sudah anak terjemahkan juga cerita Syekh Yahya dengan apa itu? Surat dari Abu Malik itu mengatakan bahwasanya saya melakukan ini karena ada yang mendorong. Tapi saya tidak mau menyebutkan siapa yang mendorong. Nah, kalau data-data dikumpulkan, ketahuan siapa yang menolak-nolak seseorang untuk naik dan menjatuhkan yang ini dan seterusnya. Jadi ini memang makar, satu persatu saling bermunculan, susul menyusul, ada memang apa? Sudah ada perencanaan itu. Baik. Sampai kemudian apa? Ya, yang orang-orang di Indonesia yang para pendukung Jam'iyat, mereka memang apa? Mendukung Abdurrahman Adani. Padahal kita sudah sebutkan kebatilannya, juga mendukung Salim Bamuhriz, mendukung Abdullah Mar'i. Kami sudah dengan takdir dari Allah berusaha menerjemah risalah-risalah yang ada, membongkar kejahatan-kejahatan mereka. Tapi ternyata apa? Yang di Indonesia degil, Indonesia dan yang lainnya degil dan tetap membela orang-orang itu. Sampai kemudian ketika muncul fitnah apa ini? Fitnah Husiyah itu, yang kemudian ternyata Abdurrahman Adani dan juga Al-Imam, demikian juga siapa itu yang di Hudaidah, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, tapi dia di Hudaidah, mereka yang menentang adanya jihad difa'i ini, dan mereka mengatakan, bahkan Wusabi mengatakan tidak ada jihad kecuali bersama Rasulullah. Demikian pula Al-Adani mengatakan apa? Barang siapa jihad berarti dia bunuh diri dan seterusnya. Ketika mereka ditahdir Syekh Rabi, baru siapa itu? Luqman dan pengikutnya ikut-ikutan mulai mentahdir Syekh Rabi, mulai mengatakan oh Al-Ibanah ini kitab sesat. Padahal selama bertahun-tahun mereka membaca Al-Ibanah, dan ikhwah di Indonesia cerita, sebagian dari ustadz itu mengajarkan kitab Al-Ibanah. Sampai anak diminta oleh sebagian pengikut mereka untuk membuat bantahan terhadap Muhammad Al-Imam dan bantahan terhadap isi Al-Ibanah. Anak mengatakan di Indonesia ustadz kan banyak. Tapi apa sih orang itu yang siapa itu, anak lupa namanya, dulu teman di Damat 2 tahun kok dia di sana. Dia mengatakan enggak, anak mau antum yang menulis bantahan. Akhirnya ya sudah, anak menulis bantahan yang kitab apa itu, Jawaban Ahlus Sunnah itu, menampilkan bahwasanya ini adalah makar yang diambil dari orang-orang sebelumnya. Bahkan syubhat-syubhat ini adalah syubhat dari orang-orang Haddadiyah, dari orang-orang yang disebutkan itu. Tahu-tahu apa yang dulu mereka membela Syekh Yahya dari syubhat-syubhat itu, sekarang ketika mereka terkena fitnah, mereka sendiri memakai syubhat yang sama.
Taib. Nah, Ana bongkar itu, tapi tetap mereka nggak terima. Tapi begitu Syekh Rabi mengatakan Al-Ibana harus dibatalkan, isinya sesat, Al-Imam itu sesat, Abdurrahman Adani sesat, baru mereka apa? Seperti apa kerbau yang tercucuk hidungnya. Oh iya, memang orang-orang itu sesat. Kemarin kemana? Kita sudah mengingatkan, tapi kalian tak terima. Taib. Sebagaimana itu pertanyaan kami kepada Syekh Rabi. Sudah diingatkan, memang mereka orang ini karakternya begitu, orang-orang yang di Yaman itu, tapi tak terima. Baru setelah belakangan betul-betul nampak ini tak boleh dibela dan memang orangnya begitu, baru ditahdir. Kemarin kemana? Kenapa Syekh Rabi tak menerima data-data itu? Sekarang setelah tengok sendiri baru, oh iya, seakan-akan apa? Bahwasanya memang Syekh Rabi itulah imam jarah wa ta'dil, tak boleh ada yang mendahului dia. Walaupun yang lain juga, siapa apa dalil yang mengharamkan orang lain juga apa? Betul-betul sampai tingkat mujtahid, tingkat ulama boleh jarah wa ta'dil, bukan orang macam kita, tapi apa? Para masyayikh, para ulama. Nggak boleh ada yang mendahului saya, intinya itu aja, dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang. Nah, sekarang makanya siapa itu yang berkali-kali juga dijemput ke Johor itu, si Lukman Ba'abduh, sekarang dia sendiri mentahdir Abdurrahman Adani, mentahdir Al-Imam, mentahdir si ya orang-orang para masyayikh Ibanah itu. Demikian pula si Muhammad Afifuddin yang dulu habis-habisan membela Al-Imam, membela Adani, juga membela Muhammad bin Abdullah Wasabi, tahu-tahu sekarang ikut-ikutan. Setelah ada instruksi dari pemimpin mereka yaitu Syekh Rabi, seakan-akan yang lain nggak boleh. Bahkan apa sebagian pengikut mereka terang-terangan mengatakan Syekh Rabi ini imam jarh wa ta'dil, boleh menilai seseorang hizbi atau tidak dengan penciuman hidungnya saja, penghiduan. Ini gulu hebat sekali, naudzubillah. Ana bantahlah, bukankah orang yang mampu menghidu terkadang dia selsema? Apakah setiap saat mampu menghidu? Sekarang berkali-kali penghiduannya terlambat dibanding Syekh Yahya. Kes Soleh Bakri, demikian pula kes apa itu? Abdul Hasan Al-Misri, demikian pula kes siapa lagi? Kes Falih Al-Harbi, demikian pula kes Abdurrahman Adani, kes Muhammad Al-Imam, terlambat terus penghiduannya. Kenapa dia dengki ketika orang lain Allah kasih penghiduan lebih kuat? Taib. Seakan-akan dialah yang maksum dan seterusnya. Ini hulunya mereka. Walaupun untuk hari-hari ini tahu-tahu apa mereka sendiri menjauhi siapa itu? Menjauhi si siapa itu? Si Luqman Ba'abduh. Perangnya besar di antara mereka, pecah sendiri. Baik, tapi intinya apa? Terlambat. Dulu sudah kita ingatkan. Untuk Luqman Ba'abduh, alhamdulillah kami punya data kebatilannya gini. Baik yang di Indonesia ataupun yang di Yaman ketika dia di zaman Syekh Mukbil, bagaimana dia itu karakternya dari para masyayikh yang sezaman. Tapi orang tak terima. Sekarang baru, oh memang Luqman itu begini. Dulu kemana kalian? Dan seterusnya. Jadi mereka yang selalu terlambat. Lalu mereka membuat subuhat. Orang-orang Hizbul Jadid ini. Mereka membuat subuhat, yaitu kami ini orang-orang mutawakifun dan orang-orang yang mutawariun. Kami ini hati-hati. Kami tidak tergesa-gesa mentahdir. Makanya kami pelan-pelan. Dan mereka pelan-pelan itu lebih baik daripada tergesa-gesa. Kita katakan betul, pelan-pelan lebih baik daripada tergesa-gesa tapi keliru. Tapi yang bersegera di dalam kebaikan dan tahu itu baik, lebih baik daripada orang yang selalu terlambat. Ini subuhatnya mereka, subuhatnya si Jabir yang juga apa itu bergaya pandai bicara. Si Jabir Hizbul Jadid juga, walaupun dia kemudian apa tidak suka Luqman, dia lebih suka gabung dengan Ja'far Soleh dan lain-lain. Di Damat subuhatnya gitu-gitu juga dan seterusnya. Orang-orang macam itu sampai apa merasa kagum dengan dirinya sendiri. Seandainya saya punya markis, yang kata ikhwah, anak nggak tahu kan, untuk yang di Indonesia dia bilang apa aja. Para ikhwah bilang seandainya saya punya markis seperti yang di Balikpapan atau saya yang di Balikpapan, ini saya penuh markisnya itu. Itu mengagumi diri sendiri. Tayyib, padahal baru berapa tahun. Tayyib, bukan berarti kita mengatakan yang baru belajar 3 tahun, 4 tahun itu berarti bodoh. Bukan begitu. Tapi apa, kalau nggak dapat taufik, maka apa, bagaimana dia membanggakan yang cuma 4 tahun. 4 tahun aja sudah bangga. Sementara apa, dapat taufik pun tidak. Dan seterusnya. Inilah keadaan mereka dan inilah fitnah tersebut. Tayyib. Dan malzamah-malzamah yang ada itu dibangun di atas hujah yang orang-orang tadi alhamdulillah tak mampu membantahnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.